Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin sampai 54 ya. 53. Wa id ataina musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Iya kan Kak? Baik. Aku mau nunjukin kemarin itu tentang kaidah atop yang barusan saya sampaikan. Terus kemudian ini ya, padahal sudah berkali-kali tadi ini kan. Baik, yang ini ya Kak. Nah. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Silakan tap ayat dan tap orange-nya. Kita kan kemarin baru cerita tentang kaidah atop ya. Ayo saya ulangi untuk refreshingnya. Bentar. Ya, saya ulangi untuk Allahumma sholli ala Muhammad. Sebentar ya Kak ya. Kita pakai contoh dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 13. Wa yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha mayyasha'u. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih Kak Koko yang sudah tetap layarnya. Atur nuhun. Jadi kemarin itu kan kita belajar di metode yang pernah saya ikutin pelatihannya. Karena metode ini saya ini kenapa? Kok lama sekali? Ya, Kenapa lama sekali? Baik. Pelatihan yang saya ikuti itu 2 hari untuk membahas tata bahasa Al-Quran, dan itu menurut teman aku tuh lebih gampang dipahami. Memang kita harus konsentrasi kalau belajar ya Kak ya. Iya. Kalau belajar kita harus konsentrasi. Mungkin saya kasih linknya nanti, ada beberapa yang bisa dimiliki oleh teman-teman, karena saya juga sudah kasih ininya ya, kasih apa namanya tuh, bismillahirrahmanirrahim, kasih YouTube-nya, kasih bismillahirrahmanirrahim, kasih PT-nya juga. Cuman kadang-kadang kan kita tidak terasa profesional ya, profesional. Terus akhirnya aku bikin ntar kalau ini nanti bisa punya PDF-nya, nanti setiap pembahasan saya kasih jual aja gitu. Untuk apa? Untuk bermanfaat, untuk keberkahan kita semua. Baik, terima kasih. Kita lihat di ini sekarang di huruf atop ya. Huruf atop itu ada wa, ada fa, ada summa. Kalau di sini ada huruf atop, maka depan namanya maktub. Maktub ini bisa berupa kata atau bisa berupa kalimat. Kemudian yang keduanya, kalau di sini tengahnya ini adalah huruf atop, sebelumnya berarti sebelum huruf atop itu namanya maktub alaih. Ada kata atau berupa kalimat. Oke, jadi ketika ketemu wawu atop, atau fa atop, apa summa atop, huruf atop ini namanya depannya ini bisa berupa kata atau kalimat disebut maktub.
dari maktub ini nanti kita harus mencari maktub alihnya kemana. Nah, kita nyari maktub alihnya itu berupa kata atau kalimat. Kalau kata dengan kata, kalau kalimat dengan kalimat, jangan salah. Kemudian itu dicarinya kedudukannya, kalimatnya harus sama. Baik, lanjut ya. Oke, ada 9 juta orang. Ini contohnya di surat Ar-Ra'd ayat 13. Wa yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min hifatihi wa yursilus sawaiqa fayusibu biha mayyasha. Coba lihat di sini. Adakah huruf atop? Ada. Ternyata di sini atop. Maka depannya namanya maktub. Tuh saya kasih tahu maktub. Nah, maktub ini harus cari maktub alihnya. Maktub alihnya kalau di sini kedudukannya dia itu rofa, cari yang rofa di belakangnya. Teng, teng, teng. Ini ada arodu. Wow. Nah, arodu ini menjadi maktub alihnya dari al-malaikatu. Kenapa harus ini? Ya, karena apa ya? Karena kata ini kan isim ya. Ini isim. Kata harus dengan kata gitu. Dan kedudukannya harus sama. Ini rofa, ini juga rofa gitu. Nah kan, pembelajaran aku tuh nggak menarik kak. Jadi kalau misalnya di sini karena TikTok itu space-nya tuh untuk hiburannya. Kalau yang duduk diem lama itu tuh berarti mereka sedang olahraga otak. Karena ini nanti apa namanya kakak harus berpikir. Jadi makanya ketika ada teman-teman yang bilang kakak ininya tuh ini, Masya Allah ya, mereka punya pemahaman nahwu sorobnya bagus. Coba teman-teman yang punya akun TikTok yang punya pemahaman nahwu sorobnya bagus, buat room untuk mengingatkan para teman-teman yang lain yang belum bisa bahasa Arab, terutama nahwu sorobnya, untuk belajar gitu loh kak. Nggak peduli kalau misalnya cuma sedikit atau banyak, karena itu memang dari TikTok seperti itu algoritmanya. Tapi kalau kita banyakin dan ini insya Allah nanti ada pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh kak. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Fikri, barakallahu fikum. Baik, nah jadi kalau ini maktubnya yang berupa kata, kita harus carinya yang maktub alihnya yang berupa kata juga. Di sini rofa, tandanya domah. Di sini juga rofa, tandanya domah gitu. Kata dengan kata. Baik, lanjut ya. Min hifatihi wa yursilu. Di sini ada huruf atop juga. Nah, tapi bentuknya ini fiil mudore fiil mudore dengan fa'il ya, makanya yursilu ini fiil mudore dengan fa'ilnya huwa. Maka ini yursilu kita carinya di mana wawu atopnya? Ya, ini wawu atop. Kemudian yursilu ini maktub. Maktub alihnya mana? Cari maktub alihnya, teng teng teng. Akhirnya kena di yusabbihu. Ya kan? Yusabbihu. Ya, sama ya. Situ kalimat fiil mudore dengan fa'ilnya nih, fa'ilnya ro'du ya, di situ fiil mudore juga, nih fiil mudore juga. Baik, berarti harus kalimat dengan kalimat. Oke, nah sekarang fa ini juga huruf atop. Yusibu ini fiil mudore dengan fa'ilnya huwa. Nah ini cari juga di sini apa tuh maktub alihnya ke sini kak. Nih yusabbihu yang awal karena yang awal itu yang paling di apa namanya tuh yang banyak dipakai gitu kak, boleh para ahli nahwu untuk dijadikan rujukan. Baik, lanjutnya biha mayyasa. Nah ini kemarin itu yang kita sering keliru kalau mengartikan mayyasa'u itu pada orang-orang yasa'u yang dia Allah telah yasa'u itu fi'il mudhari yang Allah menghendaki gitu, bukan dikehendaki Allah, bukan, tapi mayyasa'u ininya fa'ilnya adalah Allah menghendaki gitu.
lihat ya terjemahan suka dikehendakinya gitu. Padahal kalau kita melanjutnya ke ke acuan nahu sorobnya yang awal itu ininya tuh bentuknya adalah bukan majhul tapi bentuknya maklum gitu Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caci sehat. Terus salse dapurna terus bersih dapurna, masya Allah ya barakallah. Lanjut ya Kak. Nah kalau seperti ini man ini adalah isi mausul, carinya apa? Silah mausul dulu. Silah mausulnya yasha'u. Kemudian cari aidnya. Aidnya apa nih? Kalau huwa masuk ke man itu nggak bisa. Kalau huwa ini baliknya ke Allah, man itu manusia. Berarti nggak cocok, nggak sesuai. Ini tidak bisa. Maka yang ada adalah failnya dibuang. Nah, failnya dibuang. Aidnya dibuang. Nah, yang hu ini sebagai aid, kembalinya ke man. Ayo kita coba diperhatikan untuk menerjemahkannya. Ini kan isi mausul sebagai maf'ul bih. Pada orang yang yasha'uhu Allah menghendaki padanya, hu baliknya ke man gitu loh Kak. Ya. Pas ya? Baik. Nah, berarti kita kemarin belajar idofa itu kita harus ingat kalau kata dengan kata. Kalau misalnya kalimat atau berupa dia itu fiil fa'il yursilu, fiil mudhari kan? Fiil mudhari kita harus carinya maktuf alihnya dengan fiil lagi gitu. Ini kan fiil mudhari juga gitu Kak. Baik. Lanjut. Kita sekarang di ayat berapa? 54. Sebentar ya Kak ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan silakan. Wa idza qala Musa liqaumihi. Ya, baik. Nih ayat. Saya buka dulu. Wa idza qala Musa. Bentar ya Kak, saya cari dulu ini. Barangkali ada itu kalimat tarkibna kumaha. Yang ini. Oh, Kakak baru masuk ya? Ya nanti kita coba ditarkib ya Kak. Baik, sebentar ya, saya mau lihat ininya. Kalau ada kitab di rumah, saya biasa narkibnya. Oke. Ada yang saya ini kan 2 nih Kak. Ya, ini ada al-irabul mufassal li kitabillahi muratal. Kemudian ini ada mushaf irob. Kalau ada yang punya boleh dibuka. 89. Analis saja 13. Barikatus. Ya Kak, baru bergabung ya Kak. Saya live-nya setiap hari insya Allah. Kecuali hari libur nih ya. Lebaran nih Sundanya libur. Itu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 51. Ini sih belum ya. Setiap jam 6 Kak. Oke. Ya. Setiap jam 6 kita di belajar mengi'rab. Baik, nahu sorobnya diterapkan di itu. Itu 54. Sekarang 54 ya. Ya kaum ya liqaumihi. Baik.
Kita mulai. Banyak banget ininya tuh Kak. Cuman abis itu penontonnya memang turun kalau misalnya kita lihat. Gak apa-apa. Halamannya halaman 8 kalau di Mushaf Usmani, kemudian kita cari di ayat 53 sudah, Ataina Musa udah, sekarang 54 ya. Baik. Wah, ini nih. Tar 3, 4 ya. Id itu Waid Ataina. Sebentar. Kita ini ya Kak ya, Barikotu Suyub. Jadi kalau kita itu, aku yakin beliau sudah paham tentang nahwu sorof, dan aku yakin kalau misalnya beliau itu lulusan pondok, ilmunya ada banyak dibandingkan aku. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu ya Kak ya. Baik, saya lagi belajar, saya bukan anak pondok, tapi apa namanya itu, berkeinginan untuk belajar di sini bersama-sama. Oke, sekarang kita ayatnya 50. Nih. Wa'id ataina sudah, sekarang wa'id kola nih. Ya kan? Oke. Baik. Wa'id ini wa-nya itu huruf, id-nya itu maf'ul bih. Tulisannya Kak, maf'ul bih sebentar. Ini kayaknya kurang ini Kak. Ya. Wa-nya ini huruf, id-nya ini maf'ul bih, kola ini fi'il madi. Ya, ini fi'il madi, terus jadi fa'ilnya adalah Musa. Liqaumihi, ya, oke. Sama-sama Kak. Li-nya ini adalah huruf jer, qaumihi majrur. Qaumi ini majrur, terus hi-nya ini mudhof ilaih. Ini mushaf irob itu saya bisa apa namanya tuh, oke. Baik. Di qaumihi ya qaumi ini harfun nida ya kan Kak? Qaumi ini munada. Tulisannya sini munada. Jadi ada kisi-kisi irobnya. Mushaf irob itu ada ayat dengan tajwid warna, kemudian di bawahnya ada kisi-kisi irob, terus di bawahnya lagi ada perkata gitu kan. Lanjut ya. Innakum, innya ini huruf nasyihun, kemudian kumnya ini adalah isim inna. Dari inna ini kan zolamtum, ini dolamtum ini fi'il madi dengan fa'il. Anfusahum, ini anfusahum maf'ul bi dengan mudhof ilaih, ya kan, ada mudhof ilaih. Bittikhadikumul ija, sampai sini dulu ya Kak ya. Bi huruf ittikhadi majrur, ini huruf jar, majrur, kum mudhaf ilaih, al ijla maf'ul bi. Sampai sini dulu. Qurannya mushaf irob Kak. Nanti saya sematkan ya. Baik. Sebentar. Saya nggak nyematin. Saya kasih ininya, saya kasih. Terima kasih sudah hadir, silakan tap layarnya dan tap orange-nya. Baik, untuk mengikuti saya kalau misalnya ada temennya gitu loh Kak. Bentar. Produknya saya siapkan produk, nah kan nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bentar ya Kak ya, soalnya tadi saya lupa nggak ngedipin karena kepengennya ini, tapi habis itu wah, alamat kena spam ini. Iya Rob. Iya. Oke.
Nah, banyak yang habis kejual ini Kak. Santar. Nah, ini mau sapi robnya sama ini. Oke. Baik, ada dua ya Kak ya. Saya sematkan. Baik, ada dua saya sematkan. Sudah. Oke. Nah, ini yang A5. A5 itu besar ya. Yang A5 itu besar. A5 itu ininya 30. Ya, ininya 30, ininya 2. Ininya 30, ininya ke sininya 20-an. Tapi ini yang saya pegang A5. Yang saya pegang itu A5. Maaf, yang tadi saya sematkan ini, yang saya sematkan itu adalah yang Quran besar ya, Kak. Quran besar itu yang lebarnya adalah 30, itu A4, Kak. Lebarnya 30, lebarnya 20, panjangnya 30 Kak. Baik, kalau yang ini terima kasih yang sudah beli. Kalau yang yang kecil, yang A5 itu lebarnya ya Kak 14, panjangnya 20. Baik, kita mulai. Itu yang saya sematkan itu A4 Kakak. Boleh silakan. Baik, terima kasih. Penyemangatnya makasih ya TikTok, belum tentu ada ya. Aku menyantai aja. Ya Allah Robi, angin lihatnya kurang ini, saya kurang mantep. Ya mudah-mudahan deh. Oke, makasih kakak. Iya, yang sudah menyempatkan diri untuk melihat-lihat dan disimpan di keranjang. Bagus itu kak. Jadi ini sekalian saya mumpung masihnya masih ada. Iya kak, itu bagus kak. Kalau yang A5 itu besar bagi mereka yang punya sudah sepuh ya atau apa nih. Tapi memang kalau kemarin tuh umur saya 61 kak. Saya beli yang ukuran besar A4 itu saya kurang lihat itu. Jadi ada bisa nggak yang lebih besar? Nggak ada bapak, saya bilang. Iya jajal, ya aku saja baca ini sambil di zoom gitu kan. Wa'id kola, dan ketika kola dia siapa yang berkata Musa gitu. Nanti ada ada kisi-kisi Irobnya kecil kita nggak bisa lihatnya. Pak, makasih. Lanjut ya kak. Oke, jadi ketika tadi bilangnya kalau di kisi-kisi Irob ini apa? Huruf apa? Huruf apa kak? Ayo lanjut. Siapa tadi yang mau bantuin saya ini narkib? Huruf apa ini? Huruf atop. Cici muni hatur nuhun. Kece ayeuna mah melebetkeun sakantenan abdi icalan lah, bongan. Kemarin tuh saya nggak sematin gitu. Kenapa? Karena nggak masukin keranjang kuning karena kepengen yang datang tuh yang hadir algoritmanya main gitu untuk yang hadir datang, ternyata banyak spam. Ya wis nggak apa-apa. Waid, ini waknya huruf atop, idnya apa cek? Ayo cek, ikutin kemarin. Idnya apa? Iya Kak Mat, sisol, Masya Allah. Keren-keren ibu-ibu tuhnya. Abdi mah tara biasa isalan. Maaf Ulbi dari mana cek? Maaf Ulbi dari mana? Oke, Maaf Ulbi dari mana? Di sini ada ada fiil yang dihapus. Fiilnya yaitu ada fiil yang dihapus. Fiilnya berupa fiil amr yang bunyinya udkuru gitu Kak. Udkuru ya. Kuru gitu. Nah, ini fiil amr. Yang dibuang, yang dihapus, karunya ada dibuang macu asana teh kelihatan. Baik. Waid, huruf atop. Dari mana? Atop ini kan berarti idkola Musa liqaumihi. Ini adalah apa? Maktub alihnya dari ayat sebelumnya yaitu ataina. Waid ataina. Lanjut Kak. Baik.
Iya, makanya kemarin tuh ada yang bilang mahzub, mahzub tuh tersembunyi. Bukan, mahzub, mahzub tuh dibuang. Kasiana tuh dibuang, mahzub itu hapus gitu aja. Beda ya, kalau tersembunyi kan mustatir. Iya, naik kak, tersembunyi itu mustatir kan, misalnya domir yang ada tersimpan di sini apa huwa gitu, mustatir takdiruhu kan, itu namanya tersembunyi. Kalau ini benar-benar dibuang kak. Iya, nggak kelihatan kan? Sebenarnya di sini tuh ada fil amar, yaitu udukuru, maka kita sebenarnya bacanya wadkur, wadkuru gitu. Dan kalian ingatlah Pak id ketika gitu. Nah, ini maf'ul bihnya itu apa itu? Maf'ul bihnya berupa dorob kan, zorob ya kan, dorob sebagai maf'ul bih dari fiil amar yang dihapus. Takdirnya udukuru gitu kak. Oke, lanjut. Kola apa pan? Kola apa kak? Kola apa kola? Fiil apa? Fiil apa, huruf apa, isim? Kola. Yuk kak. Nah ini madi, fiil madi. Nah bagus. Fiil madi. Ayo kakak yang lainnya ikutan gabung. Silakan. Pesertanya ada 15 juta. Silakan tap-tap layarnya dan top orange-nya. Madu atau madu kakak Karisman. Madu, udah jangan cerita makanan kak. Tipenya baik. Anda tuh Masya Allah. Ya, terima kasih yang sudah kirim hadiah Kak Risman, makasih Kak. Baik. Qala fi'il madi dengan domirnya apa? Yang ada di sini domirnya. Mada, madi, Oh gitu. Qala fi'il madi dengan ada domirnya di sini, apa domirnya? Domirnya apa di sini? Wa id qala mustaktir huwes. Wah. Iya, mustatir. Iya, domirnya huwa. Huwa belum bisa langsung menjadi fa'il. Coba lihat depannya, adakah isim yang rofa? Adakah isim yang rofa? Kok ana sih kak? Kolai. Kola, kolu, kolat, kolata, kulta kultuma kulna kulta kultuma kultum kulti kultuma kultunna kultu kulna. Kalau ana berarti kultu. Iya, ini kola berarti kenanya di huwa. Ayo lihat lagi tasrifnya. Iya, ini saya sematkan lagi nih kak ya. Tasrifnya itu ada di ini nggak begitu bagus teman, ada tasnya yang bagus yang nanti akan saya tambahkan. Oke, tambah dulu. Penonton saat ini 18 juta itu tasrif, iya kan ya, tasrif. Sebentar saya carikan. Oke, kita pakai, kita jualan gitu kak. Kalau yang belum ada punya tasrif di rumahnya boleh jual kak, jual tasrif ya, beli ke aku. Baik, Masya Allah. Wah habis adanya yang kecil, yang burem kayak gini. Iya, yang biasa saya sematkan habis. Ini yang kecil kak, ya ini saku, buku saku harganya 4.000. Selesai saya tambahkannya. Oke, saya sematkan nih 4.500, kecil banget kak. Jadi buku saku bisa dibawa kemana-mana. Fungsinya apa? Buat ngapalin. Nah sekarang kita lihat fa'ala, fa'alu, fa'alas, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Baik. Nah. Oke. Sekarang
Kita lihat di kola, kolu. Berarti kan masuknya ke sona nih Kak nih. Sona, sonu, sonata, sunna, sunta, suntuma, suntum, sunti, suntuma, suntunna, suntu, sunna. Masukkan kola. Kola, kolu, kolat, kolata, kulna gitu. Kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna, kultu, kulna. Jadi ini kenanya di kultu. Makanya kalau tadi domirnya apa? Anak, itu tuh salah. Karena ininya harusnya bahasanya tuh lafadznya itu kultu. Kalau ini lafadznya Pak, kola gitu. Berarti masuknya di sini di awal. Nah, di awal ini domirnya yang dapat adalah apa? Yang dapat domirnya adalah huwa. Kak Yong Sangkol, terima kasih sudah hadir. Nah, kita lihat di sini. Bener ya, aku tuh kuda bodo amat pokoknya mau penonton berapa. Jualan. Oke, jualan namanya 4.500, dapat afiliatnya itu saya tuh berapa? 4.510%, berarti 450 perak cece. Bayangkan icaran gorengan. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Nah, sekarang di sini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, itu tadi kenapa huwa? Iya. Huwanya kenapa? Karena kita bahasanya di kola nih Kak, kola. Ya, bukan kultu. Kalau kultu ininya nanti ana gitu. Iya. Itu dia. Makanya Ari target abi teh pemasukan 8 juta satu bulan. Pengen apa lihat tuh aitunya mah. Ya gitulah. Jadi antara seneng mbak lihat flexing orang tuh. Oh, saya sudah dapat 12 juta per bulan saja. Wow. Tagirannya gitu. Balik lagi ke Kak Risman pertanyaannya. Kenapa itu huwa? Baik. Kalau fi'il madi Kak, awalannya nggak ada, akhirannya fathah. Kalau akhirannya fathah berarti dia domirnya itu huwa. Nah, ini apa akhirannya apa? Kola nanti. Nah, ini. Kotrotan. Maksudnya kotrotan itu apa? Dikotret. Kola ini akhirannya doma apa fathah. Ini fathah. Kalau akhirannya fathah kenanya di huwa gitu domirnya tuh Kak. Pasoronya jutaan, amin Allahumma amin. Iya, itu saya nanti ini apa ngenalin apa namanya tuh aplikasi. Nanti saya upload juga aplikasi gitu lah. Oh, semuanya pokoknya jualan. Referralnya ke saya, nanti dapat masuknya, saya dapat masuk. Mudah-mudahan aja 14 juta, 15 juta. Paling nggak apa Kak? Kita beribadah itu tenang gitu. Makanya kita harus berusaha. Iya. Gitu. Kasihan apa namanya tuh suami yang harus kerja. Kalau aku ya aku buat aku uangnya. Iya kan? Baik. Huwa jualan apa ya? Jualan Kak. Ini jualan. Iya, jualannya itu di sini. Tadi Mbak Din itu tadi ada di situ saya sematkan tuh Kak. Ada musafirot. Ya, Mbak Din baru tahu. Oke lah. Ikutan. Musab Irab itu di etalase 2 sama 3 ya Kak. Ini ada yang besar, ada yang kecil. Kayak yang besar harganya 169, kalau yang kecil seperti ini harganya 89.000 Kak. Baik, kemudian tadi ada yang nanyain tentang ini kola, kenapa itu domirnya bukan ana. Makanya saya sekalian jualan juga tasrif gitu. Nah, tasrif yang ini. Yang saya jualin kemarin itu habis stoknya. Kalian kali yang habisin ya. Alhamdulillah. Itu habis.
karena buatan dari Menara Kudus tuh ya. Nah sekarang yang ini adanya yang saku, harganya cuma 4.500. Kola iya betul. Sehat selalu Mi. Amin, Allahumma amin. Iya ya, kolab itu betul, ininya Hua. Nah siapa Kak Risman itu bilangnya domirnya Ana, saya bilang nggak gitu caranya, terus akhirnya saya ngambil di tasrifnya. Nah, sekalian jualan gitu Mbak Din. Ya Jang Iman sehat Jang, saya alhamdulillah. Fa'ala fa'alu yang gitu sampai ke bawah. Nah pakai apa, ininya pakai apa, wajahnya kita pakai sona untuk kola, karena ini dia itu masuknya apa, ajwab, abjad wawi sowana gitu aslinya. Kalau kola kowala. Baik, terus habis itu sona sono masukin kola. Nah ini kola itu berarti dapatnya di Hua gitu Kak. Gitu. Nah, saya masukkan lagi di sini. Kalau tadi kan Kak Risman bilangnya itu kultu katanya. Kultu. Katanya Ana, kalau Ana itu kultu. Iya kultu. Kalau tulisannya kola gitu. Kalau kola masuknya Hua. Baik. Iya, siap. Makasih Mbak Din. Barakallah. Nah, kalau di fi'il madi, ciri-ciri fi'il madi kita udah belajar kan? Hanya ada akhiran. Kalau akhirannya fathah, maka domir yang tersimpan di situ adalah domir huwa gitu. Kalau akhirannya waw alif, maka domir di situ tersimpan adalah hum gitu Kak. Baik. Lugawi ini nggak ada. Ini nggak ada Kak, rumus lugawi jarinya. Iya, di anu aja. Nanti aku jualannya di PDF aja. Ya, ada di tempatnya Ustadz Sugi, beliau udah jualan Kak. Nanti saya minta caranya nyematkan gimana ya. Ada link ID-nya dia itu. Jadi belinya ke beliau aja. Nanti aku mah jualan yang irob aja lah. Oke, lanjut. Qala fi'il madi dengan domirnya huwa. Kalau kita udah cari domir ya Kak, huwa. Kenanya huwa nih, huwa apa hiya? Kita nggak bisa tuh langsung bilangin huwa fa'il, nggak. Lihat depannya, adakah isim yang rofa? Ada. Ini isim yang rofa, Musa. Tanda rofanya apa? Domah muqaddaroh. Karena apa? Yuk Kak, karena apa? Domanya nggak ada. Ni fa'il. Ayo, karena apa? Tempat mana? Azam, betul. Ghair munsharif. Ya, karena ghair munsharif sebab dia termasuk nama azam. Ya, baik. Musa itu bukan nama orang Arab ya, Kak. Bagus, karena ini isim ghairu munsharif. Oke, lanjut Kak. Li huruf apa li? Li huruf apa ya Kak? Kak Yong, ayo. Li kaumihi. Li huruf apa? Li huruf apa? Jer. Bagus. Kenapa begitu? Kayak gitu Kak. Kalau isim ghairu munsharif itu kalau dia posisinya rofa, enggak, itu kan musa, enggak ada bilangnya musa, musuh, itu enggak ada kan. Itu maksudnya di halaman berapa ya? 20. Nah ini wahwa, wahwa mudop. Baik, ini musa, musi, bukan ini al khomsah, isim. Aku di sini sih isim ya, isim ghairu munsharif. Nah ini domah muqaddaroh, terus Aisyah fathah, Aisyah domah. Bukan isim ghairu munsharif, berarti domah muqaddaroh. Musa, si maksud apa Kak? Paten sendiri. Iya, isim ghairu munsharif Pak. Gak bisa ditasrif. Iya, ya nggak bisa ditasrif. Ini isim ghairu munsharif karena dia huruf azam. Kalau uzam udah nggak ada namanya. Kalau misalnya Kakak Risman jadi Rismani, Rismana, Rismanu, nggak bisa Kak. Risman aja.
Ya mabni. Baik, mabni. Lanjut ya. Iya ini mabni karena ajam. Li qaumihi, li huruf apa tadi? Jer, huruf jer. Qaumihi, qaumi apa qaumi? Qaumihi apa? Ini kan. Qaumi berarti majrur, iya kan? Majrur yang dijerkan dengan kasroh. Oke. Ya, majrur dijadikan dengan kasroh wahwa mudhof. Iya tadi Cak Aceh bilang ya, wahwa mudhof. Mohon kayak diselatkan. Hi domir mutasil sebagai apa? Mudhof ilaih. Sudah. Ada pertanyaan? Ayo, keren. Makasih. Mana CO yang mana? 4.000 yang apa yang amsilat tasrif 4.500 buat aku 10%. 450 perak. Alhamdulillah halal. Ya qaumi. Nah, ini munada. Oke, aku cerita sedikit ya, Kak ya. Kalau Kakak ketemu sama kola dan turunannya misalnya kul, kil, terus habis itu kultu atau kolat atau apa gitu. Pokoknya turunannya itu. Terus apa yakulu itu. Nanti Kakak akan ketemu namanya isinya. Apa makna muqadarah? Saya muqadarah tuh dikira-kirakan, Kakak. Dikira-kirakan takdir. Nah, di sini ada Kak. Qala Musa liqaumihi kan. Qala telah berkata siapa Musa? Musa telah berkata liqaumihi pada kaumnya. Nah, perkataannya ini ya qaumi innakum dolamtum ampusakum namanya apa Kak? Makulul qauli gitu. Makulul qauli. Nah, namanya makulul qauli yang diomongin gitu. Apa sih ya? Ya itu perkataannya gitu. Gitu. Kenapa dipakai syarat-syarat segala Kak Risman? Mudah kemarin udah dibahas ya Kak. Oke. Nah, karena ini bentuknya fi'il madi, ini sudah ada fa'ilnya, maka ini yang makulul qauli ini masuk jadi maf'ul bi. Maf'ul bi dari mana? Maf'ul bi dari qala ini gitu loh Kak. Ini kan ada fi'il fa'il nih Kak nih. Ya. Ntar dulu. Ini baru sekarang ini ya. Maka ini kita sebut jadi kalau misalnya ada ya, ada kola. Misalnya ada kola yang ini ya, ada kola ini. Maka kita nanti akan ketemu kata-kata yang diucapkan namanya makulul qoli. Makulul qoli ini bisa disebutnya Pak. Di sini fi'il madi kan ya, maka dia menjadi maf'ul bi dari apa? Kenapa makulul qoli amkulul qoli itu? Apa sih gimana? Makulul qoli Kakak. Apa yang diucapkannya? Iya, betul. Kenapa makulul qoli? Ya iya dong, karena dia itu kan berkata yang diomongin apa, yang diucapkan sama dia apa gitu. Nah, ini namanya makulul. Nih satu ya. Jangan bingung, sebentar jangan bingung. Satu. Terus kalau ada id ini apa? Zorob kan? Zorob. Kalau abis dorob apa Kak? Mudhof ilaih kan? Nah ini dari kola Musa liqaumihi yang di sini ini namanya abis dorob nih kan abis dorob namanya mudhof ilaih. Mudhofun ilaih. Ayo bingung karepmu. Nih jadi habis zorob itu pasti mudhof ilaih karena zorob wa mudhof Kak. Iya, nah dari kolam Musa liqaumihi ya qaumi inna. Nah, itu namanya mudhof ilaih gitu. Paham ya, Kak? Pelajaran dasar ini. Sekarang jadi kalau satu yang pertama dari ayat ini ya, Kak ya. Dari ayat ini coba perhatikan. Di tab-tab layarnya karek 1000 Cak Aci. Karek 1000. Sok atuh di tab-tab heula. Aduh. Jadi cangkel euy.
kasih Kak Fahri. Oke. Satu ya Kak, kita belajar di ayat ini ada yang kita sering lupakan. Yang pertama itu kalau ada id, ini misalnya id, waid atau id, itu sebenarnya di situ ada fiil yang dihapus. Ada fiil yang dihapus yaitu fiil amr. Oh, iya dong. Biasa juga Umi. Cangkul, cangkul nanti kabina. Iya kakak, apalagi udah umurnya. Tapi makanya kita harus jaga kesehatan kak, makan yang benar. Iya, makan yang benar, jangan masukin racun ke tubuh kita. Baik, makanannya jangan yang aneh-aneh gitu, makanannya alam malah murahnya. Sok atuh tap-tap layar, iya. Kakak banyakin kita komunikasi, banyakin kita bicara tap layar ataupun kita komen, bantu banget untuk pembelajaran seperti ini naik gitu. Bener jangan jangan makan kawat. Ya jangan makan kawat, yang kecil-kecil juga nggak boleh ya kan kak. Iya. Biar kuat makan kawat cenah ya. Banjarmasin, Masya Allah Pak Rustam, apa kabar? Baik. Oke, terima kasih Kak Risman, berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah ilmunya, selamat dunia akhiratnya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, makasih THR-nya Kak. Waid, itap ada pelajaran di sini ya kan Kak. Yang pertama, ketika kita ketemu id, ini pasti maf'ul bih. Dari mana? Dari fiil yang dihapus yaitu uzkuru gitu. Dan ingatlah kalian, dan kalian ingatlah id ketika. Nah, ini dorob apa Kak? Zaman, untuk zaman lampau. Jadi peristiwanya sudah terjadi sebelumnya gitu loh. Nah, makanya ini yang pertama. Yang pertama itu ya tentang fiil yang dihapus. Fiil dihapus. Perkara id ya. Ini yang id. Terus kemudian yang kedua, yang zorob, ketika ada zorob, kakak setiap ada zorob pasti depannya adalah mudhof ilaih. Nih yang kedua. Iya. Itu pasti depannya ada mudhof ilaih gitu. Makanya biarpun ini biarpun ini sebuah jumlah atau sebuah kalimat, bukan hanya kata tapi ini kata-kata, ini disebutnya mudhof ilaih gitu. Kalau biasanya kan cuman misalnya apa ya, kayak gini, qaumihi, ini kan hi-nya dhamir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ini enggak. Ketika id itu adalah sebagai dorob zaman lampau ya kan kak. Nah, ketemunya di qala Musa liqaumihi, ini sebagai mudhof ilaih gitu. Mudhof ilaih dari dorob ini. Karena dorob nanti sudahnya namanya mudhof ilaih gitu kak. Paham? Dorob makan. Ayo makan ini tempat kak. Misalnya gini, ma'a bersama, terus kemudian kalau makan lagi tahta di bawah, itu kan makan tempat. Ala ala itu huruf jar ya kak. Nah, lanjut ya kak ya. Baik. Nah, yang pertama tadi tentang fiil amar yang dihapus ya ketika ketemu sama id. Yang kemudian dzorob, ketika dzorob pasti mudhof. Yang ketiga, setiap ada kola dan turunannya kola kil, atau misalnya apa namanya? Kul kayak itu, atau misalnya lagi kultum, atau misalnya yakulu, yukalu kayak gitu tuh. Nah, nanti ketemunya makulul qoli. Nah, karena ini makulul qoli ketemunya dengan fiil madi disebut maf'ul bih. Tapi kalau misalnya ini bentuknya adalah majhul, ini kan maklum ya. Kalau majhul, ini nanti makulul qolinya disebut apa? Disebut apa Kak Yad? Sebut apa? Oh ya, zid ya.
Kak Yazid sebut apa? Kalau saya ulangi, kalau makulul qolinya ada di kola yang bentuknya maklum, maka disebutnya maf'ul bi. Kalau dalam bentuk majhul disebutnya apa? Ya betul, naibul fa'il. Masya Allah, keren, keren. Lanjut ya kak ya. Ya siap. Ya qaumi, ya huruf apa ya? Huruf apa ya? Ya qaumi. Nida, betul nida. Kalau gitu qauminya jadi apa? Oke. Qauminya jadi apa? Munada. Oke. Terima kasih. Iya, makasih Kak. Produk satu yang ini yang amsilatul. Nah, saya ini kan lagi. Oke, Kak, kalau misalnya kita mau belajar di Irob, ada musab Irob bagus nih, Kak. Ini adalah Quran Irob. Nah, mungkin Kakak belum paham, belum kenal ya. Musab Irob itu Al-Quran per kata disertai terjemah per kata dan tajwid warna. Jadi di sini ada Irobnya. Oke, ada Irob. Nah, seperti ini. Kita lihat ya qaumi, li qaumihi ya qaumi. Nah, ini tuh kan lihat. Anu banget ya. Harus di ya, dombirnya kembali ke Musa. Ya, itu pas artiannya. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi. Sebentar ya, ini kok ada RR. Ini harus di ini dideketin juga nggak begitu. Ntar ya, tadi kok bisa masuk ya? Nah, ini aja. Buram, Masya Allah. Nah, ini nggak pas. Ya kaumi, wahai kaumku. Berarti mi ini harusnya kaumun, tapi jadi kok ya kaumun. Jadi ya kaumu, jadi ya kaumi. Ini mengandung ya mutakalim, Kak. Iya. Ya, ini namanya munada. Terus tulisannya kan, Kak? Munada. Nah, kalau ini harfun aja. Iya. Gitu, Kak. Baik. Kita ulangi. Mutakalim mahdzub. Ih, keren. Mutakalim mahdzub. Betul. Sini ada ya mutakalim. Munada wahwa mudhaf. Bentar, Kak. Aku rada ini. Bentar. Ya kan, Kak? Berarti ini bentuknya kaumi ini mudhaf ilaih bukan? Wih, sampai kelamaan guys tadi. Ya kasih yang sudah membeli. Barakallahu fikum jazakum. Ampun ibu Caci eta tingali geura abdi menang ieu nangan 1,4K tap-tap layanan mananya padahal itu ya 43 juta ieu teh jalmi ada 44 jutanya geningan aya ngan 1,4K. Makasih yang sudah tap-tap layar barakallahu fikum. Kita ulah ini anu dulu sebentar dulu kita lihat dulu di ini ya. Qaumi teh ya qaumi kami li qaumihi wa mati mudhaf ilaih kasri ya qaumi munada. Baik. Qaumi munada mansubun wa alamatun nasbi al fathatu muqaddar. Muni'a min duhuriha istighaliyah mahalli bi kasrati munasabati wa huwa mudhaf. Wa ya mutakalim mahdhuf. Iya betul Kakak, ya mutakalim mahdhuf. Dhamir mutasil ya ala sukun fi mahali jar sebagai apa? Fi mahali jar sebagai apa? Garua tep hatur nuhun cuce.
sebagai apa? Mudhof ilaih. Ya, berarti ini munada. Di sini ada juga sebagai mudhof wa huwa mudhof. Bisa nggak lihatnya? Oke. Ya, huruf nida. Qaumi ini munada yang dinasabkan dengan apa? Dinasabkan mansubatu alamatu nasbihi itu alamat nasabnya fathah muqaddarah karena disikol. Baik. Kemudian wahwa mudhof yang mi domir mutasil kan ada ya mutakalimnya di sini ya mutakalim mahdhuf sebagai mudhof ilaih gitu. Ada ya di sininya itu loh Kak seharusnya. Paham gak sih? Aku ngecepret oleh. Oke, lanjut. Innakum. Inna apa inna? Innakum. Baru naik 1,6 Kak. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa nanti katrol sendiri ya Kak ya. Kalau misalnya ada waktu tap-tap layarnya lebih bagus sih. Kasih. Baik. Innakum. Jempolnya haideng cek. Huruf nasab dan taukid. Betul. Kan nasab juga dia mentaukidkan juga ya. Baik. Huruf nasab dan taukid. Innakum. Nah, kalau inna, huruf inna berarti butuhnya apa? Isim dan khobar. Iya. Kum domir mutasi sebagai apa Kak? Kum ya. Ayo Kak. Kum domir mutasi sebagai apa? Kenapa saya deh? Kum domir mutasi sebagai apa? Nih mulai lagi. Ya huruf nida. Qaumi munada yang dinasabkan dengan fathah muqaddarah. Wahwa mudhof. Ya mutakalim mahdhuf sebagai mudhof ilaih. Innakum inna huruf nasab dan taukid. Kum domir mutasi sebagai isim inna. Bagus. Nah gitu ya, isim inna. Dolamtum anfusakum. Dolamtum apa nih Kak? Ya, dolamtum apa itu? Dolamtum khobar. Enggak diuraikan dulu Kak, diuraikan dulu. Ya betul khobar inna. Fi'il madi, betul Kakak fi'il madi. Oke, fi'il madi di sini ada domirnya apa? Ya, iya. Antum, betul ya. Domir mutasil takdiruhu antum. Sorry. Antum, ya. Fi'il madi dengan domirnya antum karena domirnya adalah antum maka langsung menjadi fa'il gitu ya Kak. Iya, anfusakum. Ini gampang nih. Anfusakum. Anfusa. Ya betul. Apa namanya? Fi'il madi. Fi'il fa'il ini sebagai khobar dari inna. Baik. Fi mahali apa? Fi mahali apa dolamtum? Khobar inna fi mahal apa? Khobar inna fi mahal apa? Kalau isim inna kalau inna itu kita lihatnya tansib. Iya betul. Kok jajem sih Kak? Jajem dari mana? Betul Umi, Masya Allah. Ini fi mahali rofin sebagai khobar inna. Nggak ada jajem sini mah. Iya. Kalau yang menjajemkan itu huruf apa itu? Ya karena inna bukan huruf yang, tapi ini huruf nasab dan taukid. Jadi menasabkan isim, merupakan khobar. Oh dari Hong Kong. Bagus. Bisi tadi teh nuju iya apa namanya teh? Barangkali tadi tuh pas saya jelasin ketiduran terus ditanya langsung jajem gitunya Kak. Bentar. Anfusa apa ya? Ini sudah ada fi'il fa'il maka ini apa? Anfusa. Ayo Kak. Anfusakum.
Jamak taksir bukan kedudukannya. Bagus. Sebagai maf'ul apa Kak? Maf'ul bi. Jangan maf'ul aja. Maf'ul bi. Yang dinasabkan dengan fathah. Baik. Wahwa mudhof. Karena ini idhofah. Ya kan? Mudhof. Oke. Kum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Baik. Umi, ditanyain tadi Umi Farida sama ini sama kawan aku katanya. Yang dari Malaysia jadi enggak, Bu, untuk ini untuk cetak ininya ya apa namanya tuh? Khoba apa namanya tuh? Kemarin tuh Irobul Mufassal kata saya bilang Uminya bilang katanya mau lihat dulu gitu. Terus apa namanya? Karena kita kan kalau ke Malaysia harus ini ya, paket kan gitu Kak. Nggak kumi Kak dibacanya kan mudhof ilaih. Yang mana? Yang mana? Ini. Anpusakumi gitu. Asa aneh Kakak kalau kumi mah. Ini namanya kum karena mabni gitu, nggak ada kim. Oh iya, sudah dikasih linknya itu kemarin kan Kak? Umi, apa belum? Ini namanya mabni. Kalau mabni itu nggak ada kim, nggak ada kam, tetap kum gitu. Nggak ada kumi, nggak ada kumu, nggak ada kuma. Iya. Kalau kumu ada karena lit istiqol sakinain gitu. Kalau kumi kayaknya nggak ada Kak. Mabni. Oh belum. Lah sih, kayaknya saya udah deh. Udah Kak, udah Mi. Coba dilihat. Nanti kalau belum nanti sama aku di ini lagi ya. Baik, makasih. Ini dulu. Oke, karena nggak iltiko sakinain biasanya kalau kum nanti kalau iltiko sakinain kalau bersambung gitu. Kemudian dengan dua sukun, ini kan sukun, ada sukun misalnya alladzi kumul ladzi gitu biasanya Kak. Iya. Nah, nanti belum, nanti ya. Masya Allah saya udah. Semuanya 5.236 halaman, Mi. Iya. Yang untuk gitu. Nah, kemudian ini ketemunya bukan sukun tapi huruf jer gitu loh Kak. Jadi nggak jadi kumu gitu. Makasih ya pertanyaannya membuat saya berpikir. Terima kasih. Bi apa Kak? Bi apa Kak? Bi huruf jer. Oke. Huruf jer. Ittikhadi bittikhadikum. Nah, kalau ittikhadi berarti majrur, iya kan Kak? Ittikhadan. Baik, jer majrur. Jer majrurnya muta'aliknya kemana Kak? Iya. Iya, wahwa mudhof. Nah, ini juga. Nah, ini Kak. Nih, mudhof. Nah, yang ini Kak, siapa tadi? Yang tanya. Yang tanya. Oke. Kakak Ganas. Kakak Nas kalau lihat ini binti khodikumul ijla itu ini ada iltiko sakinain. Nah, ini asalnya kan kum, nih kan ada sukun. Di sini juga sukun gitu. Saya belum masukin sukunnya. Binti khodikumul ijla. Nah, ini kan maka satunya harus dihidupkan. Yang dihidupkan yang ini gitu, Kak. Yang dihidupkan yang ini gitu. Muta'aliknya kemana Kak itu jar majrur? Iya, tadi saya baru nanya. Ayo Kakak. Muta'aliknya kemana? Wahwa mudhof berarti kum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ittakhoda harfu jar. Ittakhoda isim majrur.
Kenapa mudhof ilaih jadi domah? Yang mudhof ilaih yang mana? Yang ini. Tadi udah saya jelasin kakak, kenapa mudhof ilaih jadi domah? Asalnya kum itu mabni. Ya mabni itu tetap nggak bisa dijadikan kumi, nggak bisa dijadikan kuma, nggak bisa. Bisa dijadikan kumu karena apa? Karena bertemu dengan dua sukun. Nah ini pertanyaan bagus. Kayak tadi juga, ini kenapa kok nggak kumi tadi katanya Kak Nas? Anfusakumi gitu. Kata aku ini kum itu adalah mabni sukun gitu. Mabni, nah udah gitu aja gitu. Nggak bisa dibutak-gatik gitu loh. Kayak aladina itu nggak ada aladini gitu. Ya, kesono. Iya, dari sukun kenapa kok domah? Iya, kenapa kalau sukun kenapa jadi domah? Karena alasannya bertemu dua sukun, maka salah satu harus apa? Dihidupkan. Biar apa? Memudahkan kiroat, memudahkan bacaan, itu kerennya orang Arab. Makanya bittihadikumul ijla gitu Kak. Tulam tum anfusakum. Oke. Wih, enggak dong. Emang yang mandi yang mandi. Oh, mabni. Iya, Kak. Yang mabni ada berapa banyak, Kak? Kayaknya tuh ada 5 kayaknya. Heeh. Heeh. Isim mausul, isim isyarah, isim domir mutasil, kayak gitu, Kak. Apa semua iltikasannya karena salah. Iya, biasanya gitu, Kak. Iya, referensi ada. Iya, Kak, ada 5. Biar jago tasrif gimana? Jago tasrif. Emang aku cewek. Kenapa jadi jago? Iya, jago tasrif. Caranya kalau mentasrif itu, Kak, kita terus diulang-ulang aja itu. Nggak istiqomah gitu. Nanti kita ketemu. Nah, sekarang al-ijla, ayo al-ijla jadi apa? Al-ijla jadi apa? Iya, enggak. Aduh, kalau belajar jangan cari susahnya dulu, jangan teriak ini di otak kita nanti bilangnya susah gitu. Jangan, Kak. Maf'ul bi dari mana? Ayo, maf'ul bi dari mana? Maf'ul bi dari mana? Ittihad. Kenapa ittihad? Kan ittihad kan isim, bukan fiil. Ya. Kenapa ittihad? Ya, maf'ul bi ininya. Kenapa ittihad? Ayo, ittihadi. Kenapa ittihad? Sama karena fiilnya ngama. Iya, insya Allah. Karena sini sudah bisa nah sorobnya, makanya saya tadian pasti nanti akhir-akhirnya akan tergelitik ini muncul gitu. Iya, orang udah bisa nahu, pertanyaannya bagus-bagus buat kita mengingatkan. Tapi bukan uji ya, Kak. Maf'ul bi, kenapa ininya ittihad? Karena ini adalah isim yang bermakna fiil. Isim yang bermakna fiil. Gitu, Kak. Takdiri di sini ada nggak, Kak? Yang tadi masih, yang doma itu masih, oh yang doma ini, Kakak. Domah itu muncul karena untuk memudahkan kiroat. Kenapa? Karena ini bertemu dua sukun gitu. Artinya bittihadikum ijla, kayaknya ini banget, maka ini sambungin jadi bittihadikumul ijla. Yang kok kenapa bisa begitu, maksudnya gimana?
Ya, maf'ul bi itu muncul karena dia menjadi maf'ul bi dari ittihad, karena ittihad ini adalah isim yang dia itu bermakna fiil gitu, Kak. Jadi bisa disandar, bisa dikaitkan ke situ. Ya. Ini bitihad jer majrur. Jer majrur ini muta'aliknya kemana? Nih jer majrur. Muta'aliknya kemana? Jer majrur muta'aliknya ke dalam tum yang ini. Nih dalam tum gitu, Kak. Oke, baik. Ada lagi. Likaumi kepada apa? Nih jer majrurnya muta'aliknya ke kola gitu, Kak. Muta'alak atau muta'alik semua aja. Nggak bisa, Kak, nggak bisa, nggak ada, karena itu kalau ku itunya domah. Kalau ku itunya domah. Iya, orang Arab itu nggak kayak kita tuh orang lidahnya tuh gampang. Kalau mereka itu susah ya nggak bisa gitu. Baik, terima kasih. Nih ahli nahu nanya-nanya. Maaf ya, Kak ya. Baik, ulang ya, Kak ya, untuk memudahkan mendapatkan faedahnya. Berarti nggak semua tulisan dipakai. Enggak, Kak. Kan ada yang sebentar. Kakiku kram. Udah. Kan ada, Kak, yang ini apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ada kan bikumul bahri kan itu. Terus ampusihimil ada yang sebentar yang itu ada banyaknya i, malahan banyaknya i. Kalau diganti kasro gimana? Sok aja bisa enggak kalau diganti kasro? Beheti kumil enggak bisa kalau karena ini dari doma itu, Kak, biasanya gitu. Iya, tanya dari tadi karena ini saya bilang kan mabni. Cocoknya itu kum gitu loh, Kak. Untuk kumil laila gitu. Oh gitu ya, kumil laila gitu. Oh, bisa aja, Kak. Iya, bisa kumil ya. Itu kalau misalnya ini, kalau berbeda nahu sorobnya tuh yang dipakai apa? Yang dipakai yang di Quran. Bitihodikum ada kumilaila. Oh, udah ada ya kumilaila kan? Oh, boleh. Kalau pembahasan gini Kakak di tempat yang mahir ya, Kak. Yang saya maksud di sini aja untuk memudahkan kiroat. Boleh kumu, boleh kumil, boleh kumal gitu, Kak. Boleh, silahkan aja. Cuman untuk memudahkan kiroat saya dapetnya cuman itu, Kak. Kalau Kakak sudah expand Kakak buat room sendiri, terus nanti Kakak kasih metode pendote yang termudah untuk kita biar bisa peningkatan tentang nahu sorob. Oke. Iya. Kumilaila ila kalila. Iya betul, Kak. Boleh. Tapi di sini bitihod dikumul ijla. Ya lebih nih. Kan kalau kalau yang kumil itu depannya apa gitu loh, Kak. Ya. Baik. Asik, Kak. Saya percaya orang-orang yang tanya seperti itu untuk meningkatkan saya tentang nahu sorob itu. Kemudian kalau pertanyaan kalian tuh dijawabnya oleh saya kurang mengena atau apa, boleh kasih jawabannya. Iya, kenapa bisa kumil Laila, Kak? Iltiko sakinain karena depannya Laila bukan ijla. Kalau ijla itu nggak bisa. Eh,
Kan saya bilang untuk memudahkan kiroat pakai kumu gitu. Iya. Kalau sendiri, nggak sendiri, kalau istiqos sakin nggak ada istiqosan kainain, misalnya kumu, kumi itu nggak bisa. Baik, makasih Ustadz. Barakallahu fikum. Jazakumullah. Oke. Kum. Wawu ini adalah wawu atop. Kemudian id. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ini huruf atop. Id adalah maf'ul bih dari fiil yang dihapus yaitu uzkuru. Maka kita bacanya takdirnya gimana? Wazkuru id. Artinya apa? Dan kalian ingatlah. Failnya dulu Kak. Dan kalian ingatlah. Id ketika gitu kan. Ya pertama itu tadi ya. Kemudian habis dorob itu pasti mudhof ilaih, maka kalimat qala Musa liqaumihi dan seterusnya. Oke, biasanya depannya pakai fi'il amr, betul. Apa maksudnya? Nah, iya, terlalu banyak ini space yang kosongnya, jadi orang Indonesia itu pada pinter-pinter ya. Baik. Wa'id astagfirullahaladzim. Qala namanya ini fiil madi. Kalau misalnya ada dorob kemudian dorob depannya itu kan bentuknya fiil ya. Qala Musa liqaumi. Ini yang fiil ini namanya mudhof ilaih. Setiap dorob depannya mudhof ilaih. Oke, lanjut ya Kak. Baik. Wa id qala Musa sebagai maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah muqaddaro karena apa? Nama azam, nggak ada Jakarti. Iya, adanya Jakarta aja itu Rofa. Misalnya kita Jakarta, Jakati, Jakatu, atau misalnya Kak Risman, Rismana, Rismanu, Rismani nggak ada. Musa ya Musa, Risman ya Risman gitu kan. Baik. Menjumlahnya gimana? Itu apa? Itu dorob Kak. Itu dorob. Dia kedudukannya sebagai maf'ul bih dari fiil amr. Ya, musanya sebagai fa'il dari kola. Kola ini kan fiil madi dengan fa'ilnya wa. Bentar ya Kak, belum selesai ya. Fiil madi dengan fa'ilnya apa? Domirnya huwa. Domirnya huwa. Ketika huwa dalam metode ailan yang saya pahami ya, huwa ini belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan adakah isim yang rofa? Ternyata ada Musa. Musa itu nama orang. Azam. Maka dia itu rofa gitu Kak. Musa menjadi fa'il. Maka yang berkata siapa? Musa berkata gitu. Li huruf jer. Artinya Musa itu nama orang Kak. Nggak tahu ya. Musa itu yang berjalan-jalan. Zarab apa itu Kak? Zarab. Oh nggak tahu Kak. Nggak tahu. Yang saya dengar musalakom. Oh ya, mungkin bisa jadi. Wah, zorob itu yang menunjukkan tempat, menunjukkan sebutnya zorob Kak. Tempat, terus ini waktu gitu. Jadi ada dua dorob tuh, zorob zaman, dorob ngajarnya nggak di mana-mana, saya mah di rumah aja. Pernah ngajar Kak, nggak taunya saya pengen cari guru kan, kata aku tuh guru saya tuh Ustaz Yasin bilang, ibu-ibu, jadi ibu-ibu sebenarnya sudah bisa jadi ustazah, cari murid Bu. Cari murid saya tuh ketemu di TikTok, katanya mau belajar, boleh. Rumahnya mana Bu? Deket, berarti Ciwaringin deket ya sama rumah aku. Mak aku di Gelok Mulia Kak. Nah tuh habis itu kita ketemuan tuh di Desa Paningkiran, duduk di situ belajar. Bukannya murid yang dapat aku mah, gak taunya suhu, beliau punya pesantren. Aku ngekek aja. Ya Allah, begitu kamu tuh membahagiakan aku ya Allah. Engkau maha pemurah. Iya betul, bahwa saja hari Kamis udah ada yang Bu. Oh nggak tahu saya. Saya mau ikut pemerintah. Sama dong korban TikTok, mohon. Sama dia korban TikTok. Baik. Li qaumihi, li huruf jar qaumi majrur yang dijerkan dengan kasrah wa huwa mudhof domir mutasil sebagai mudhof ilaih karena dia idhofah. Baik, lanjut Kak. Ya, ini huruf nida gitu. Nidaun. Kemudian
Qaumi munada munada. Oke, sebentar Kak. Kalau ketika Kakak bisa memahami nak, ketika, pada saat, berarti apa itu? Waktu Kak. Zaman. Iya. Qaumi ya, qaumi ya, qaumi. Ya, huruf nida. Kemudian qaumi munada yang dinasabkan dengan fathah muqaddaro wa huwa mudhof. Yang ini nih. Kasroh ini domir mutasil. Apa tadi Kak? Siapa tadi yang ngomong? Ya mutakalim. Ya mutakalim mahzub sebagai domir mutasil mabni itu menjadi mudhof ilaih gitu loh Kak. Caranya kok bisa kayak gini Kak? Ya dibuang ya. Baik, innakum, inna huruf nasab dan taukid, nasa dan taukid. Baik, kum domir mutasil sebagai apa? Isim inna, isim inna. Maaf ya Kak. Ini udah dari Qur'annya seperti itu. Mungkin di tempat yang lain Kak, gimana saya nggak paham ya Kak Nas. Iya. Kaumu. Kalau kaumu bisa enggak ya? Kenapa maksudnya gimana kaumu? Oke. Ini kan huruf jar nih, majrur, qaumi gitu Kak. Baik. Oke. Ya, ini huruf nida. Qaumi ini kan ini bukan yang ini. Ya ini, yang qaumi ini adalah munada. Munadanya apa? Kenapa? Berarti dia harus nasab, ya kan? Kalau nasab berarti dia kenapa jadi qaumi gitu? Karena ketemu sama domir mutasil yang mahduf itu. Ya mutakalim gitu. Oke, lanjut ya Kak. Innakum. Boleh kok kalau bilang kita abi jadi abuya gitu. Kan. Ida, ida. Bisa nggak baca komik? Bentar ya Kak. Ini orang pinter, harus dijawabnya sama kitab. Bentar ya Kak ya. Kakak itu ngetes loh. Saya tahu, kakak itu ngetes. Gak apa-apa Kak. Hehehe. Astagfirullahaladzim. Bentar. Maklum, kudu bisa ini, kudu sambil bisa megangin kamera. Qaumi arba'ina lalaitan wa id ataina Musa liqaumi wa id ataina Musa liqaumihi ya qaumi jarum maju ambil mutasimam dan tepati wa qad hudifal al ya'u hudif oton istisoron, karena istisoron kakak nih. Maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ustadz At-Tabri bata. Malu aku. Ustad, bantuin Tad. Itu guru saya, Masya Allah. Suhu. Iya, idat ada tunida qaumi munada mudhafun mansubun bil fathati muqaddarati ala ma qabla. Mutakalim sebelum ya mutakalim itu dan ya unya itu mahdhufun domirun mutasilun fi mahali jarin bil idofati karena idofah. Oke. Waqad hudifat dan sungguh disembunyikan yaitu khoton wahtisoron untuk apa? Meringkas kakak, meringkas. Wabakiyatul kasroti dalat alaiha.
Bisa nggak baca ya kamu? Ininya di sini tulis saya seperti itu kakak. Iya, wajalah tuh ya qaumi wa matalaha fi mahali nasbin maf'ulun bihi makulul qoli sebagai makulul qoli. Sudah ya tadi dibilang. Oke. Kalau yakomu, kakak masih punya hutang nih. Harus ada ya mutakalimnya gitu. Iya, i'rab. Fi mahali nasbin di dalam kedudukan nasob. Ya, jadi kalau ya ada munada, ada ya itu munadanya itu nasob kakak. Iya. Kalau kita bacanya komu, itu nanti kita masih punya hutang gitu. Hutang. Yes, puyeng aku. Terus lanjut. Udah ya. Satu. Terus kemudian kakak ada di kitab Irab lainnya sebentar kak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kalau pertanyaan kayak gitu harus dijawabnya sama kitab. Apa yang hilang bu? Pilamer. Iya. Komi mudada mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu, dia nasabnya itu dalam posisinya nasab terus gitu fathah muqaddarah gitu. Jadi kenapa komi gitu kakak? Iya. Nah, kenapa komi? Karena ininya fathah muqaddarah aja. Terus muni'a min duhuriha, terlarang dari munculnya karena istigol mahal bikas roti munasabati. Kalau ini gini yang dari Mahmud Yakut ya, yang tadi Bahjat Abdul Wahid Salih. Wa huwa mudhof wa ya'u mutakalim mahdufatin domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali jarin id litakdiri ya kaumi. Ini ya-nya itu hilang kak ya. Kalau dalam bahasa Bahjat Abdul Wahid Salih khoton wa ikhtisaron. Ya. Gimana kalau bacanya komia? Itu tadi pertanyaannya tuh. Bisa dijawab lewat ini karena itu Quran ya kak ya. Kenapa dibacanya komi untuk ikhtisaron kalau yang tadi ya? Maksudnya gimana kak? Nah sekarang kita cari di Bahis Quran. Ayatnya sebentar. Ayat berapa kita? Ayatnya Al-Baqarah 50. Kita cari di ini dulu. Nah, di sini 54. Santai ya, Kak ya. Iya, ini Al-Fatihah, Al-Baqarah 54. Wah, oke, salah. 54. Wa idqala Musa liqaumihi. Nah, kita cari ada tafsir, ada bahasnya. Nah, sekarang kita carinya di ulum, Kak. Carinya di ulum, terus kita cari di I'rabul Muyassar. Coba kalau I'rabul Muyassar gimana? I'rabul qaumi ya qaumi. Ya-nya harf nida wa qaumi munada mudhofun ila liya mutakalim mahdufat. Nah, ini cuman ini doang kalau di ini. Nah, sekarang kita lihat di Samilah. Oke, di Samilah kita cari di Bahjat Abdul Wahid Sholih yang tadi ya. Nanti ada satu lagi di mana itu kok? Aku tuh cuman HP-nya lagi error jadi nggak bisa nunjukin ya. Sudah kakak ya, gimana kalau baca komia di dalam apa namanya tuh kaidah bahasa Arab itu dikenalkan namanya ikhtisaron untuk meringkas. Jadi nggak ini banget gitu loh. Siap di 54 ini la'allak
taskurun wa id ataina Musa liqaumihi. Terus id qala Musa liqaumihi, selanjutnya ya liqaumihi ya qaumi. Nah, ini yang cerita ya qaumi di sini gitu kan. Gitu. Wakutu difat aliya'u khoton wa ikhtisoron. Itu loh Kak. Dan bukiat dan di apa namanya tuh? Bakiat apa bukiat Kak? Dan di ini al kasrotu lidalatil alaiha. Sudah ya. Ya kaumiyah boleh atau ya kaum. Iya boleh. Tapi kita mengenal itu ya Ustadz. Namanya apa kudipat ya ukhoton wahtosoron, untuk meringkas gitu loh. Ya memang kalau apa namanya, kalau pertanyaan orang-orang pintar harus jawabnya sama kita. Makanya terima kasih Ustadz yang hadir di sini. Oke, lanjut Kak. Karena aku nggak bisa bahasa Arab, satu, makanya belajar. Terus karena aku juga nggak bisa baca kitab, kedua, makanya aku harus belajar sama kalian itu loh. Oke, baik, lanjut ya. Tadi aku sampai mana ini ya? Nih, itu tadi Kak Nas itu mengingatkan kita karena yakin dianya sudah paham, cuman untuk mengingatkan kita. Jadi saya bilang, kalau bahasa kasarnya, lu mau nguji gue? Enggak, aku enggak bilang gitu. Karena dia mengingatkan. Baik. Nah ini, pakai tapi apa? Mangga, silakan. Kan aku udah ngomong Kak. Iya, aku kan udah ngomong kalau aku tuh belum bisa bahasa Arab, makanya aku belajar gitu. Yang kedua, aku di sini pakainya metode alilan pas waktu pelatihan selama 2 hari. Terus kemudian selanjutnya saya belajar di terjemah, di kelas terjemah di apa, di satu, jadi setiap hari Rabu gitu datang ke sana gitu. Ya sebutin aja tuh Kak Nas itu. Paham ya Kak Nas? Ya saya posisinya seperti itu. Makasih udah diingetin karena saya tahu Kak Nas itu udah paham, Abi juga sudah paham. Jadi apa di sini, mohon maaf saya ingetin lagi nih, belajar bersama nahu pemula. Kasihan yang lainnya. Puyong euy. Dolam tum fiil madi dengan fa'ilnya antum. Anfusakum ini apa? Maf'ul bi. Wahwa mudhof gitu. Nah, lanjut Kak. Baik. Bittikhodikum, bi huruf jer, ittikhodi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wahwa mudhof. Kum domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Kenapa kumu? Karena ini bentuknya litikolis sakinain. Karena apa? Karena bertemunya dua sukun, maka salah satu harus dihidupkan. Oke. Al-ijla ini adalah maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Kenapa ini maf'ul bi? Karena jadi maf'ul bi dari ittakhoda. Ittakhoda itu adalah isim yang bermakna fi'il. Gitu. Oke. Iya. Terima kasih, hatur nuhun. Iya, belajar terus Kak. Nanti ajarin kami juga. Baik. Oke, Ida qala Musa, sekarang diterjemahkan. Yuk, terjemahkan. Ida qala. Dan makanya tulisnya gini. Dan kalian ingatlah, ini di dalam kurung ya Kak. Oke, dan kalian ingatlah terus. Qala Musa, berarti Musa ketika dulu. Ketika apa itu? Musa telah berkata
berkata apa? Allahumma sholli ala pada kaumnya kaumnya Musa ya kan? Pada kaumnya Musa. Ya qaumi. Nah, ini perkataannya disebut maqulul qouli ya kan? Ya qaumi, wahai kaumku, terus innakum, sesungguhnya kalian, adapun kalian itu adalah dolam tum ampusahum gimana? Waduh, sebentar kak. Abi, jangan salah itu apa namanya tuh, disuruh ngingetin yang apa, yang bait alfiahnya itu biar Abi juga biar Abi nginget lagi gitu maksudnya. Ya kalau Abi tahu di ini aja, dibilangin aja gitu. Ya. Kapan beresnya? Oh, udah beres ini kak. Kalau kakak mau keluar aja nggak apa-apa. Terima kasih. Tersesat. Oh, dolamtum tersesat. Nggak kayak gitu kak. Kalau memudar, buka lagi bukunya, terus kita buka. Jangan sampai berdebu, terus kita nggak buka lagi. Gitu. Nggak kayak gitu jawabnya. aku ristek ya. Soalnya aku juga udah tua. Dan aku nggak belajar, aku bilang belum belajar, makanya aku bilang belum belajar gitu karena masih di sini ya. Kalau kakak sudah belajar terus lupa, sudah memudar, tidak jadi alasan, itu bukan alasan fix ya. Apalagi kalian sudah dikasih kesempatan bagus banget dulu di pesantren. Aku seumur empur itu pesantren belum gitu. Males itu punya siapa? Oh, berarti terus aku bilangnya, oh karena kamu kosian banget itu enggak. Itu setan namanya. Ada di saya setan juga. Di diri Anda juga ada setan gitu. Alasannya itu enggak masuk di akal kalau kayak gitu. Sebenarnya itu dulu saya kaget loh waktu ada PT yang bilangnya sampai piunya jutaan, dibilangnya gini. Aku ke pesantren, ikut pesantren 6 tahun, cuma dapatnya pahala yaf'ulu. Padahal ketika ketika di masyarakat nanti kita akan ditanya berapakah zakat penghasilan gitu katanya. Kaget aku. Lo ngapain aja 6 tahun di pesantren? Masya Allah, 6 tahun di pesantren belajar pahala ya, lo duduk keren banget. Padahal yang lain tuh kepengen ke pesantren tapi tidak bisa. Kenapa? Karena umur, kedua karena kehidupan, tidak memungkinkan masuk pesantren dan sebagainya. Kan ada penghalang lain. Kalian yang sudah di pesantren, sudah mendapatkan pendidikan pesantren, kenapa merusak pesantren itu sendiri gitu loh kak. Aku gemes sama dia. Terus bangganya pio aku yang kemarin itu udah di ini sampai jutaan orang loh piusnya. Widih. Anakku 3 itu, 2 itu nggak pesantren, tapi yang kedua itu pernah pesantren berapa tahun. Terus yang lulus itu yang lolos itu hanya yang ketiga. Iya makanya itu karena godaannya besar, terus apa kita harus menghindari? Tidak. Iya, kayak godaannya besar. Apa aku juga nge-live godaannya nggak besar juga kak. Bitihadikumul ijra fatubu ilaikum baik. Wah, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri. Aniaya kak, bukan tersesat. Iya caci. Ada lagi bahasa yang lain? Sesungguhnya kalian, dolamtum itu berarti madi ya. Oke. Alasannya apa lagi Abi? Dolamtum ampusakum, sesungguhnya kalian telah menganiaya diri kalian sendiri.
apa? Bitihodikum dengan cara apa? Karena oh iya bah, dengan atau karena, ayo, karena ya bersyukur loh Kak, mereka yang sudah mencicipi pelajaran di pesantren dan ada kitab kuningnya. Iya, anakku aja yang nomor 3 itu belajar kitab kuningnya, karena apa ya? Beliau apa? Beliau para asatidnya itu ter ini dengan bukan salaf ya, agak ini ya, dengan yang lain, pelajaran yang lain jadi cuma sedikit, tapi alhamdulillah disyukuri banget. Iya, dengan kalian menjadikan bitikhot itu apa ya, menjadikan karena menjadikan bitihodikum telah, nggak gitu Bu, terus karena kalian telah, ya kan, telah menjadikan anak lembu apa itu, dalam kurung sembahanmu ilahan ya. Oke, udah selesai. Alhamdulillah, alhamdulillah, makasih Cak Acih. Ada tinggal 10 juta. Hatur nuhun yang sudah hadir, barakallahu fikum, jazakumullah hasanah. Wah, udah sampai jam 8 rupanya. Pantesan capek. 1 jam 41 menit. Ada orang yang lalu lalang 2.000 orang, terus yang pengikut baru 16, pemberi kado 1, makasih, Masya Allah. Ya, ada yang beli nih, barangnya kejual 2. Iya, terima kasih yang sudah beli, Masya Allah, tabarakallah, berkah rezekinya, berkah ilmunya, selamat dunia akhiratnya. Hatur nuhun sadayanan, jazakumullah sana jaza. Saya tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Besok kita live nggak ya? Ya nanti kita lihat ya. Tenun Ibu. Jazakumullah sanal jaza.